Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Nasrul Akhwan dengan NIM E221500246. Di sini saya dari perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan apa itu makalah dan apa itu laporan. Yang kedua ini memiliki suatu kemiripan tapi di dalamnya memiliki perbedaan. Di sini saya dari kelompok 1 berisikan anggota yaitu saya sendiri, Muhammad Fajar Nasrul Akhwan, lalu Muhammad Bagus Setiawan, Muhammad Nur Fadil, dan Alfonsius Jo Senolingi. Nah, di sini dari makalah sendiri yang akan dibahas yaitu dari pengertiannya, struktur, fungsi, tujuan, manfaat, ciri-ciri, jenis, karakteristik, dan dari cara penulisan makalah itu tersebut. Nah, apa itu makalah? Makalah adalah sebuah karya tulis ilmiah yang membahas tentang suatu topik tertentu yang tercakup ke dalam ruang lingkup pengetahuan. Makalah juga menjadi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi atau pendidikan. Dari Kamus Besar, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, makalah diartikan dalam dua hal, yaitu tulisan resmi tentang suatu pokok yang dimaksud untuk dibacakan di muka umum dalam suatu persidangan yang sering disusun untuk diterbitkan. Lalu, karya tulis pelajar atau mahasiswa sebagai laporan hasil pelaksanaan tugas sekolah atau perguruan tinggi. Juga dijelaskan dari beberapa ahli, dari Tanjung dan Ardinal, makalah adalah karya tulis yang berisi mengenai permasalahan yang ditulis secara sistematis dan melalui pemikiran analisis yang logis dan juga objektif. Lalu dari Panuti Sujiman, makalah merupakan karangan prosa yang bukan rekaan dan membahas tentang suatu topik tertentu. Dalam pengertian makalah, umumnya akan dipublikasikan di majalah dan koran atau bisa juga dalam bentuk buku antologi. Dari WJS Purwadar Minta, makalah adalah uraian tertulis yang membahas tentang permasalahan tertentu yang dari masalah tersebut diperoleh pembahasan dan penjelasan yang lebih lanjut. Struktur dari makalah tersendiri berupa yang pertama dari covernya, kata pengantar, daftar isi, bab 1 yaitu berupa pendahuluan, bab 2 pembahasan, bab 3 penutup, dan terakhir, daftar pusaka. Fungsi makalah. Yang pertama untuk melatih penulisan penyusunan karya ilmiah secara benar dan cermat. Yang kedua, memperluas wawasan keilmuan bagi penulisnya. Yang ketiga, memberikan sumbangan pemikiran baik berupa konsep, teoris maupun konsep praktis. Yang keempat, memberikan manfaat bagi perkembangan konsep keilmuan maupun pemecahan masalah. Oke, selanjutnya tujuan makalah. Tujuan pembuatan makalah secara umum adalah pertama untuk tujuan membuatan makalah salah satunya adalah untuk melatih penulisan agar mampu menyusun karya ilmiah dengan baik dan benar. Yang kedua, tujuan pembuatan makalah juga untuk memperluas wawasan keilmuan bagi penulisnya. Yang ketiga, bisa memberikan sumbangan pemikiran berupa teoris dan konsep praktis juga menjadi salah satu dari tujuan pembuatan makalah. Yang keempat, tujuan makalah lainnya yaitu memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Oke, selanjutnya manfaat makalah. Adapun manfaat dengan adanya penulisan makalah, yang pertama ya penulisan dan pembaca. Selanjutnya, manfaat bagi penulis belajar memahami masalah dan mencari solusinya. Dan ketika penulis makalah kamu dituntut untuk menjelaskan topik permasalahan yang diangkat menjadi kritis, melihat permasalahan untuk menyelesaikan masalah, penulisan tuntut untuk berpikir kritis, belajar berpikir sistematis. Makalah harusnya ditulis secara sistematis dengan menggunakan alur logika. Selanjutnya, menerapkan ilmu yang telah dipelajari
Dengan menulis makalah, maka kamu berlatih untuk menerapkan ilmu yang memiliki selama ini dalam bentuk tulisan. Selanjutnya, manfaat bagi pembaca. Oke. Mudah memahami pembahasan dalam karya ilmiah. Yang kedua, dapat memahami untuk permasalahan sesuai ilmu dan pengetahuan. Yang ketiga, mudah menemukan solusi dari suatu permasalahan. Yang keempat, kosakata dan teori akan bertambah. Yang kelima, tidak mudah termakan hoaks. Ciri-ciri makalah merupakan hasil kajian literatur dan atau laporan pelaksanaan suatu kegiatan lapangan yang suatu dengan cakupan permasalahan atau perkuliahan. Selanjutnya, mendemonstrasikan pemahaman mahasiswa tentang permasalahan teorik yang dikaji atau kemampuan mahasiswa dalam menerapkan suatu prosedur, prinsip, atau teori yang berhubungan dengan perkuliahan. Selanjutnya, menunjukkan kemampuan pemahaman terhadap isi dari berbagai sumber yang digunakan. Selanjutnya, mendemonstrasikan kemampuan meramu berbagai sumber informasi dalam suatu kesatuan sintesis yang utuh. Jenis-jenis makalah. Berdasarkan dari jenis kajian makalah terhadap 3 jenis makalah. Yang pertama, makalah deduktif. Makalah deduktif adalah makalah yang didasarkan pada kajian teoris yang relevan dengan permasalahan yang dibahas. Selanjutnya, makalah indukatif. Makalah indukatif adalah makalah yang ditulis berdasarkan data empiris yang bersifat objektif berdasarkan apa yang diperoleh dari lapangan, namun tetap relevan dengan pembahasan. Selanjutnya, makalah campuran. Makalah campuran adalah makalah yang disusun atau ditulis berdasarkan kajian teoris data empiris. Artinya, makalah campuran ini adalah gabungan antara makalah deduktif dan makalah induktif. Oke. Di dalam makalah campuran terdapat 6 kategori berdasarkan subjek rumusan masalah yang dibahas, berupa makalah ilmiah, makalah yang isinya membahas permasalahan yang ditulis dari hasil studi ilmiah, dan jenis makalah ini tidak berdasarkan pendapat atau opini dari penulis yang bersifat subjektif. Makalah kerja, makalah dengan kajian yang diperoleh dari hasil sebuah penelitian dan memungkinkan seseorang penulis makalah tersebut berargumentasi dari permasalahan yang dibahas yang diperolehnya melalui sebuah proses penelitian, dan itu artinya opini yang bersifat subjektif dari penulis. Makalah kajian merupakan makalah isinya sebagai suatu sarana pemecahan suatu masalah yang bersifat kontroversial. Makalah posisi, makalah yang disusun atas permintaan suatu pihak yang fungsinya sebagai alternatif pemecahan masalah yang kontroversial. Makalah analisis, makalah bersifat objektif, empiris, adapun sumber data didapatkan berdasarkan pengalaman yang diperoleh dari penemuan, percobaan, dan pengamatan yang telah dilakukan. Makalah tanggapan, makalah yang sering dijadikan sebagai tugas mata kuliah bagi mahasiswa yang isinya merupakan reaksi terhadap suatu bacaan. Karakteristik makalah: 1. Merupakan hasil kajian literatur dan laporan pelaksanaan suatu kegiatan lapangan yang sesuai dengan cakupan permasalahan pokok suatu bidang ilmu tertentu atau bahasan. Yang kedua, mendistribusikan sebuah pemahaman tentang permasalahan teoretik yang dikaji atau kemampuan seseorang dalam menerapkan suatu prosedur, prinsip atau teori yang berhubungan dengan studi kasus yang ditelaah. 3. Menonjolkan kemampuan terhadap pemahaman terhadap isi dari berbagai sumber yang digunakan. 4. Menjadi alat pengukur kemampuan seorang dosen, peneliti, mahasiswa, dan siswa mampu memadukan beberapa informasi menjadi satu karya tulis yang utuh, serta melatih fokus dalam penggunaan tata bahasa, memperhatikan kaidah poebi secara benar dan tepat.
ketika mengutip dalam penulisan dan menyimpulkan inti dari bahasan. Yang kelima, isi makalah harus mempunyai sistematika dan tidak acak-acakan dengan kaidah penulisan ilmiah yang telah diatur oleh lembaga pendidikan terkait. Cara membuat makalah yang benar. Pertama, siapkan segala hal yang dibutuhkan, data, referensi, prasarana yang lengkap. 2. Penulisan yang sesuai dengan pedoman. Ketiga, membuat judul makalah. Keempat, tulis makalah sesuai kerangka makalah. Yang kelima, pemeriksaan kelengkapan hasil tulisan. Laporan. Pengertian laporan. Fungsi laporan, manfaat laporan. Ciri-ciri laporan, struktur laporan, langkah membuat laporan. Pengertian laporan. Secara sederhana, laporan adalah untuk penyampaian informasi yang bersifat fakta mengenai suatu hal baik secara lisan maupun tulisan. Informasi yang disampaikan melalui laporan juga bisa bermacam-macam isinya, tergantung kebutuhan, mulai dari informasi berita, keterangan, pemberitahuan, hingga pertanggungjawaban. Fakta yang disajikan dalam laporan pun tentunya berdasarkan keadaan objektif yang telah dialami sendiri oleh orang yang bertugas membuat laporan, terutama saat ia melakukan suatu pekerjaan atau kegiatan. Mengutip Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, laporan adalah segala sesuatu yang dikutip menjadi laporan atau berita. Menurut beberapa ahli, menurut C. Denyer, laporan adalah suatu alat komunikasi tempat penulis menyajikan informasi dalam format yang terorganisir, yakni berupa beberapa kesimpulan mengenai keadaan yang telah diselidiki untuk audiens tertentu dan dengan tujuan tertentu. Menurut Alawiyah, laporan adalah informasi yang dibuat oleh seseorang petugas atau pejabat untuk diberikan kepada sesama pejabat lain dalam suatu administrasi. Menurut Dr. Prajudi Atmosidirjo, laporan adalah setiap tulisan yang berisi hasil pengelolaan data dan informasi dalam bentuk dokumen pendek dan ringkas untuk tujuan dan khalayak tertentu. Fungsi laporan yaitu 1. Sebagai bahan dalam pengambilan keputusan, yang kedua sebagai alat pengawasan dan bahan evaluasi, yang ketiga sebagai alat untuk menyampaikan sebuah informasi, yang keempat sebagai bahan pertanggungjawaban, yang kelima sebagai bahan analisis. Adapun manfaat laporannya, yang pertama 1. Laporan digunakan sebagai sumber informasi. Yang kedua, laporan dapat memandu perbaikan dalam menyusun rencana kegiatan selanjutnya. 3. Membantu penetapan kebijakan secara cepat. 4. Membantu mengetahui proses kegiatan. 5. Meningkatkan perkembangan kegiatan di masa yang akan datang. 6. Membantu pencatatan dokumentasi. 7. Membantu memecahkan masalah. Ciri laporan yang pertama adalah ringkas. Dalam penulisan laporan, hal-hal pokok yang perlu disampaikan, hal tersebut perlu disampaikan secara ringkas dan jelas. Yang kedua, sebuah laporan harus logis. Sebuah laporan logis laporan akan dianggap logis apabila keterangan yang dikemukakan dapat dilusuri dengan alasan yang masuk akal. Yang ketiga, lengkap. Seseorang yang membuat laporan harus mencantumkan informasi selengkap mungkin dalam poin-poin tertentu yang berkaitan dengan pelaporan. Yang keempat, ditulis secara sistematis. Itu laporan akan dianggap sistematis apabila keterangan yang dituliskan disusun dalam satu satuan yang saling berhubungan dan secara berurutan. Yang kelima, berorientasi pada objektivitas, karena laporan sering digunakan untuk membantu pengambilan keputusan atau penyelesaian masalah. Adapun harus dibuat secara objektif. Adapun struktur laporan, itu supaya laporan kita nantinya dapat tersusun secara teratur dan baik. Berikut struktur laporan yang wajib kamu pahami. Yang pertama itu ada pendahuluan. Dalam pendahuluan kita dapat memuat maksud dan tujuan penulisan laporan, masalah pokok yang dilaporkan serta sistematika laporan. Yang kedua ada isi. Pada bagian isi laporan kita bisa menuliskan data dan fakta pelaksanaan kegiatan. Selain itu juga mengenai
kesesuaian pelaksanaan dengan perancangan masalah yang terjadi dan pembahasan masalah. Yang terakhir ada penutup. Kemudian di bagian penutup sebagai akhir dari laporan, kita juga perlu menuliskan kesimpulan dalam laporan yang kita buat beserta saran yang nantinya akan dibaca oleh penerima laporan. Langkah-langkah membuat laporan: yang pertama, memilih topik, kemudian melakukan penelitian atau kegiatan. Ketiga, membuat kerangka laporan. Setelah itu mulai menulis laporan dan menyunting laporan. Sekian dari kelompok saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.